Masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah, masuk di hadis nomor 594. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma di qiraatil Quran di dalam membaca Al-Quran ala ghairi thaharatin atas selain keadaan suci, ya, keadaan suci. Hatasana Muhammad bin Basarin, tasana Muhammad bin Ja'far, hatasana Su'batu an Amri bin Murrah, an Abdillah bin Salamah, qala berkata Abdillah bin Salamah, dakhaltu masuk aku ala Ali bin Abi Thalib, atas Ali bin Abi Thalib. Faqala maka berkata Ali, karena ada sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku yakti datang siapa Rasul al-khala pada WC untuk buang air. Fayakdi maka mendatangi siapa Rasul al-hajata pada hajat, buang hajat, buang air besar atau air kecil. Tuma kemudian yakhruju keluar siapa Rasul, fayakulu makan siapa Rasul ma'ana bersama kami al-khubza pada roti, walahma dan daging, wayakra'u dan membaca siapa Nabi Al-Qur'ana pada Quran, wala yahjubuhu dan tidak menghalang-halangi hu pada Nabi, warubama dan seringkali kola berkata sopo Ali, lafadznya wala yahjuzuhu, maknanya sama, dan tidak menghalang-halangi hu pada Nabi anil Qur'ani dari Al-Qur'an, opo sayun sesuatu pun, ila kecuali al janabata jenabat. Jadi tidak harus wudu dulu kalau pengen membaca Al-Quran itu. Jadi tidak menghalangi Nabi dari membaca Al-Quran sesuatu pun kecuali jenabat. Kalau jenabat ya mutlak dilarang, tidak boleh baca Al-Quran. Kalau sekedar tidak wudhu itu ya silahkan, ya baca masih boleh. Atasana Hisam bin Amr, tasana Ismail bin Ayas, tasana Musa bin Uqbah an Nafi' ani bin Umar, qala berkata Ibnu Umar, qala bersabda sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqra'u tidak boleh membaca Al-Qur'an pada Quran sapa ad-junub, orang yang junub, wala dan tidak boleh sapa al-haid, wanita yang haid. Jadi wanita yang haid juga tidak boleh baca Al-Quran. Lah kalau agar hafalannya tidak hilang, kan bisa mendengarkan, tidak harus membaca. Tidak boleh kan membaca, kan bisa mendengarkan. Qala berkata sopo Abul Hasan, wa tasana Abu Hatim, tasana Hisam bin Amr, tasana Ismail bin Ayas, tasana Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibni Umar, qala berkata Ibnu Umar, qala bersabda sopo Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam layak ro'u tidak boleh membaca sopo al junub orang yang junub wal haid dan wanita haid sayan pada sesuatu minal Quran dari Quran. Dah jelas ya hadisnya. Babu tahta kuli sa'arotin utawi bab di bawah setiap rambut janabatun jenabat. Jadi apa? Setiap helai rambut itu ya termasuk akar-akar rambut itu dibasahi pada saat mandi junub, harus kena air itu. Atasana Nasru benu Ali al-Jahdomi, tasana al-Haris benu Wajih, tasana Malik benu Dinar, an Muhammad benu Sirin, an Abi Hurairah kola berkata Abi Hurairah. Kola bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli sa'arotin sesungguhnya iku di bawah setiap rambut opo janabatan jenabat. Faksilu maka membasuhlah kalian asakro pada rambut. Wa anku dan membersihkanlah kalian al-basaroh pada kulit kepala. Basaroh itu ya kulit gitu aja ya. Al-basaroh pada kulit, termasuk kulit kepala. Ya. Termasuk kulit kepala itu harus terasa basah gitu. Jadi kalau al-basaroh memang makna aslinya kulit, ya, termasuk kulit kepala. Hatasana Hisam benu Amar, tasana Yahya benu Hamzah, tasani Utbatu benu Abi Hakim, tasani Tolhatu benu Nafi', tasani Abu Ayyub al-Ansori. Anan Nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kola iku bersabda siapa Nabi. As-sholawatul khomsu utawi beberapa sholat yang lima waktu itu, wal jumu'atu dan jumu'ah ila jumu'ati pada atau sampai Jumat berikutnya, wa ata'ul amanati dan mendatangkan amanat, menyampaikan amanat, iku kafaratun penghapus dosa. 5 pada apa-apa bainaha antaranya amanat. Kultu berkata aku, wama dan apa adaul amanati yang dimaksud dengan adaul amanah dalam hadis ini. Adaul amanah itu maksudnya apa? Kala bersabda Nabi, guslul janabati mandi jenabat. Jadi setiap helai rambut itu dibasahi. Nah, itu memang bagian dari menyampaikan amanat. Jadi satu mandi ke mandi berikutnya itu penghapus dosa. Fa'ina tahta kuli sa'arotin maka sesungguhnya iku di bawah setiap rambut opo janabatan jenabat. Atasana Abu Bakri benu Abi Saibata, tasanal Aswad benu Amir, tasana Hamad benu Salamah, an Ato ibni Sa'ib, an Zadan, an Ali ibni Abi Thalib, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala bersabda siapa Nabi, man barang siapa taroka yang meninggalkan dia maudhi'a sa'arotin pada tempatnya satu rambut, min jasadihi dari jasadnya, min janabatin dari jenabat, lam yaksilha tidak membasuh dia pada rambut, fu'ila maka diperbuat bihi terhadap orang
opo kada demikian, wa kada dan demikian minan nari dari neraka. Jadi itu ada siksaan yang harus dia jalani di neraka. Jadi rambut itu harus betul-betul basah, ya. Qala berkata sopo Aliun Ali, famin sama maka dari sanalah ada itu memusuhi aku sehari pada rambutku. Artinya ya daripada resiko mending dipotong pendek saja rambutnya. Wakana dan ada siapa Ali iku yajuzuhu memendekkan siapa Ali pada rambut. Nah, dipendekkan, jadi memusuhi rambut daripada memelihara rambut sampai panjang, terus nanti pas mandi jenabat kurang sempurna, mending dipotong saja. Babun utawi iki iku bab fil mar'ati di dalam seorang wanita paro yang melihat dia, di mana miha di dalam tidurnya wanita, ma pada apa-apa yaro yang melihat sopo arrojulu seorang laki-laki, artinya mimpi basah. Jadi wanita juga mimpi basah, walaupun mungkin ya malu untuk mengakuinya. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah wa Ali bin Muhammad qala berkata keduanya. Hadasana Waqi' an Hisam bin Urwah an Abi an Zainab binti Umi Salamah an umiha dari ibunya yaitu Umi Salamah. Qalat berkata sopo Ummu Salamah. Ja'at datang sopo Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Ilan Nabi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fasa'alathu maka bertanya dia Ummu Sulaim pada Nabi anil mar'ati tentang seorang wanita taro yang melihat dia, artinya mimpi, fi mana miha di dalam tidurnya dia, ma pada apa-apa yaro yang melihat sopo arrojulu seorang laki-laki mimpi basah. Qala bersabda Nabi, idza ra'at ketika melihat dia wanita alma'a pada sperma, artinya keluar sperma, fal taktasil maka supaya mandi dia. Kalau dia keluar sperma ya harus mandi. Fakultu maka berkata aku Ummu Salamah, fadohti mempermalukan kamu Ummu Sulaim An-Nisa pada wanita. Ya, nah memang yaitu tadi ya, mengalami tapi susah untuk mengakui. Wahal tahtalimu dan apakah mimpi basah sopo almarma'atu seorang wanita, ya, apa wanita itu mimpi basah. Qala bersabda sopo an-nabiyyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taribat jatuh apa yaminuki tangan kananmu. Taribat itu ya asal kata turab, jatuh ke tanah. Apa yaminuki tangan kananmu. Jadi itu bukan didoakan jelek, itu bukan sekedar maidu. Maidu itu apa ya? Ya maidu, ya setengah mencela gitu. Fabima maka sebab apa yusbihuha menyerupai ha pada wanita sopo waladuha anaknya wanita idan ketika itu. Kalau wanita itu tidak mengeluarkan sperma, terus sebab apa atau mana bisa seorang anak lahir mirip ibunya itu?
ya tidak bisa kan gitu kan. Jadi wanita juga mengeluarkan sperma. Nah, dari sperma itulah nanti kadangkala anaknya mirip dengan dia. Hadasana Muhammad ibnul Musanna, hadasana ibnu Abi Adi, wa Abdul A'la an Sa'id bin Abi Arubah, an Qatadah an Anasin ana Umma Sulaim. Sesungguhnya Ummu Sulaim iku sa'alat bertanya dia Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam anil mar'ati dari atau tentang seorang wanita taro yang melihat dia fi manamiha di dalam tidurnya imro'ah ma pada apa-apa yaro yang melihat sopo arrojulu seorang laki-laki. Faqala maka bersabda sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza ra'at ketika melihat dia wanita dalika pada demikian itu mimpi maksudnya fa'anzalat maka mengeluarkan sperma dia wanita fa'alaiha maka iku berat atas wanita al-ghuslu utawi mandi. Kalau keluar sperma ya dia punya kewajiban mandi. Faqalat maka berkata sopo Ummu Salamah, ya Rasulullah, ayakunu apakah ada apa hada ini? Apa ada wanita mimpi basah? Qala bersabda Rasul na'am ya. Ma'urajuli utawi spermanya laki-laki iku golidun kental. Ya, golid itu tebal artinya kental. Abiyat berwarna putih. Wa ma'ul mar'ati dan spermanya wanita iku rokikun encer. Tipis artinya encer. Asparu berwarna kuning. Fa ayyuhuma maka manakah keduanya sabako yang mendahului au ala atau mengungguli artinya lebih dominan asbahu maka menyerupai hu pada ayyuhuma sopo alwaladu anak. Nah, mana yang lebih dominan lah nanti itu yang menjadikan anak mirip. Kalau punya bapaknya lebih dominan berarti anaknya mirip bapaknya. Kalau punya ibunya lebih dominan berarti mirip ibunya. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Ali bin Muhammad qala berkata keduanya hadasana Waqi an Sufyan an Ali bin Zaidin an Sa'id bin Musayyab an Khawlah binti Hakim. Anaha sesungguhnya Khawlah iku sa'alat bertanya dia Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam anil mar'ati tentang seorang wanita taro yang melihat dia fi manamiha di dalam tidurnya mar'ah ma pada apa-apa yaro yang melihat sopo arrojulu seorang laki-laki artinya mimpi basah. Faqala maka bersabda Rasul laisa tidak ada alaiha iku atas mar'ah opo guslun mandi hatta tunzila sehingga menurunkan atau mengeluarkan sperma dia mar'ah. Kama sebagaimana anahu bahwasanya laisa tidak ada ala rojuli atas laki-laki opo guslun mandi hatta yunzila sehingga mengeluarkan sperma dia laki-laki. Sama seperti laki-laki. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fi guslin nisa di dalam mandinya wanita minal janabati dari jenabat. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata dasana Sufyan ibnu Uyainata an Ayyub ibni Musa an Sa'id ibni Abi Sa'id al-Makburi an Abdillah ibni Rafi' an Ummi Salamah qalat berkata Ummu Salamah qultu berkata aku ya Rasulullah wahai utusan Allah ini sesungguhnya aku imro'atun seorang wanita asudu yang mengikat
saya dhofro roksi pada gelungan kepala atau rambut saya. Intinya rambut saya itu panjang sampai harus saya ikat, saya gelung. Aa pak anfuduhu, maka apakah harus melepas saya pada gelungan rambut lil janabati untuk mandi jenabat? Ya. Kala bersabda Nabi, kalau pas mandi jenabat itu apa harus dilepas itu gelungan rambut? Kala Nabi, inama sejatinya yakfiki mencukupi ki padamu opo antahti jika mengambil air atau nyawuk kamu alaihi atas rambut salasa hasayat pada 3 cabukan diratakan ya min ma'in dari air tumatufidi kemudian meratakan kamu alaiki atas kamu minal mak dari air patat hurina maka suci kamu. Aukola atau bersabda siapa Nabi faida anti maka ketika kamu sudah melakukan seperti itu berarti kot tohurti maka sungguh suci kamu. Jadi untuk mandi jenabat seandainya gelungan rambutnya tidak dilepas juga tidak apa-apa. Atasana Abu Bakri benu Abi Saibata, atasana Ismailu benu Ulayyah, an Ayub, an Abi Zubair, an Ubaid beni Umar, kola berkata Ubaid. Balago sampai Aisyata pada Aisyah. Opo ana Abdullah ibna Amr, sesungguhnya Abdullah bin Amr iku yakmuru perintah dia Abdullah nisa'ahu pada istri-istrinya Abdullah inik taksalna idak taksalna ketika mandi dia nisa an yangkutna agar melepas ru'usahuna melepas mereka nisa ya ru'usahuna pada kepala mereka, artinya ya gelungan rambut mereka itu. Jadi rambutnya diure saat mandi jenabat. Fakolat maka berkata sopo Aisyah, ya ajaban wahai mengherankan li bani Amr bagi bani Amr hadza ini. Nah, ini apa ini? Itu mengherankan sekali. Afala ya'muruhunna apakah maka tidak perintah dia Abdullah guna pada mereka an yahlikna agar menggundul mereka ru'usahunna pada kepala atau rambut mereka apa enggak disuruh gundul rambutnya sekalian aja itu Aisyah maidu ya apa kalau repot dengan rambut ya apa enggak diperintah untuk gundul sekalian aja. Lakot kuntu niscaya sungguh ada aku ana ya aku wa Rasulullah dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam naktasilu mandi kami min inain dari wadah wahidin yang satu dari wadah yang satu. Fala azidu maka tidak menambah aku ala atas an ufrigo jika menuangkan aku ala roksi atas kepalaku ya, rambutku itu salasa ifrogot 3 tuangan ya, 3 tuangan ya, terus gitu. Jadi 3 tuangan itu cukup diratakan gitu aja ya, diratakan gitu aja. Aku ya enggak nambah
untuk menuangkan atas kepalaku lebih dari 3 tuangan, dan aku mandinya itu bersama Rasulullah. Jadi gelungnya tidak dilepas itu ya tidak apa-apa, yang penting yes basah ya, diratakan airnya, yes cukup itu. Babul junubi utawi babnya orang yang junub, yaktamisu yang berendam dia orang, filma iddaim di air yang menggenang. Ayu jziuhu apakah mencukupi apa berendam pada orang yang junub. Iku hadasana Ahmad ibnu Isa wa Harmalatu ibnu Yahya al-Misriyan, 2 orang Mesir. Qala berkata keduanya, hadasana ibnu Wahbin an Amr binil Haris an Bukair bin Abdillah binil Asad ana Aba Sa'ib maula Hisam bin Zuhrah, iku hadasahu bercerita dia Aba Sa'ib hu pada Bukair, anahu sesungguhnya Aba Sa'ib iku sami'a mendengar dia Aba Hurairah pada Aba Hurairah, yakulu berkata dia Aba Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layak tasilu tidak boleh mandi sapa ahadukum salah satu kalian, filma iddaim di air yang menggenang, air yang berhenti ya, tidak mengalir, wahwa dan utawi dia ahadukum iku junubun junub, tidak boleh ya masuk kolam renang terus masuk gitu. Pakola maka berkata sapa Abu Hurairah, kaifa bagaimana Pakola maka berkata sapa Abu Sa'ib ya, diralat ya, kaifa bagaimana yaf'alu berbuat dia orang yang junub, ya Abu Hurairah wahai Abu Hurairah. Pakola maka bersabda berkata sapa Abu Hurairah, ya tanah waluhu mengambil atau meraih dia orang junub pada air, tanawulan dengan meraih sungguh ya, dia nyidui saja itu, satu ciduk demi satu ciduk itu untuk mandinya, jangan berendam itu jangan ya. Babul mak utawi babnya air, artinya mandi, minal ma'i dari air, artinya dari mengeluarkan sperma. Jadi bab yang menjelaskan mandi itu wajib pada saat seseorang mengeluarkan sperma. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Muhammad bin Basar, qala berkata keduanya, hadasana Guntar wa Muhammad bin Ja'far an Su'bata anil Hakam bin Dakwan an Abi Sa'id al-Khudri, ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku maro lewat siapa Rasul, ala rajulin atas seorang laki-laki, minal ansor dari orang ansor. Fa'arsala maka mengutus siapa Rasul ilahi pada rajul. Jadi Rasulullah melintas ketemu seorang rajul dari ansor ya. Terus habis itu rajul itu pulang jima istrinya kan gitu kan. Terus dipanggil oleh Rasulullah, diketuk pintunya gitu, tok tok tok, sampean dipanggil oleh Rasulullah. Jadi fa'arsala itu mengutus siapa Rasul, artinya mengutus orang, ilaihi pada rajul, artinya untuk memanggil si rajul itu. Fakharaja maka keluar sapa rajul,
Warok suhu dan utawi kepalanya rojul iku yakturu menetes, meneteskan air mandi itu. Fakola maka bersabda Rasul la'alana barangkali kami ajalnaka mentergesakan atau membuat tergesa-gesa kami kepada kamu. Wah ini jangan-jangan kamu tergesa-gesa ini ya, ya tergesa-gesa ini. Jadi belum sempat keluar sperma, harus dipanggil sama Nabi, ya sudah dilepas, terus mandi, datang pada Nabi. Kala berkata rojul na'am ya Rasulullah, ya Rasul ini baru apa istilahnya baru aja terus tahu-tahu dipanggil, kepergok lah bahasanya itu. Jadi belum sempat keluar sperma sudah selesai. Kala bersabda Rasul, idza ujilta ketika ditergesakan kamu, au atau ubhitta dicegah kamu. Jadi ketika itu apa? Dicegah belum keluar sperma. Ya. Kalau ujilta itu dipanggil oleh seseorang terus terpaksa harus dilepas dan belum keluar sperma. Kalau ubhitta itu ya memang ya tertahan tidak keluar sperma. Fala gusla maka tidak ada mandi alaika atas kamu. Wa alaika dan iku atas kamu al wudu'u utawi wudu. Cukup wudu saja. Ini hadisnya sahih tapi mansuh. Ya, tapi mansuh. Jadi hukumnya dimansuh. Jadi kalau sudah dua khitan, dua kemaluan ketemu, itu perkara keluar sperma panda ya sudah wajib mandi. Atasana Muhammad ibnu Sobah, atasana Sofyan ibnu Uyainah, an Amr bin Dinar, an ibni Sa'ib, an Abdurrahman bin Su'ad, an Abi Ayub, qala berkata Abu Ayub, qala bersabda sapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u utawi air, artinya mandi, minal ma'i dari air, artinya keluar sperma. Jadi yang mewajibkan mandi itu ya keluar sperma itu. Ya. Tapi ya itu tadi. Jadi hukum yang dipakai adalah kalau sudah ketemu itu dua kemaluan ya mandi ya. Lah kalau onani gimana? Onani itu kemaluannya enggak ketemu kan gitu. Kemaluan laki-laki dan perempuan tidak ketemu, tapi keluar sperma. Ya onaninya itu dosa. Dia ya mandi junub. Ya. Berdasarkan dalil al-ma'u minal ma' ini. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fi wujubil gusli di dalam wajibnya mandi. Idal tako ketika ketemu opo al khitanani dua khitan. Jadi kemaluan laki-laki dan perempuan. Walaupun tidak keluar sperma. Atasana Ali bin Muhammad wa Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimaski. Qala berkata keduanya. Dasana Al-Walid bin Muslim, Dasana Al-Auza'i, Dasana Abdurrahman bin Qasim, Akhbaronal Qasim bin Muhammad, An Aisyata, Zaujin Nabi,
istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qolat berkata sopo Aisyah, ya. Idzal taqa ketika ketemu opo al khitanani dua khitan, faqad wajaba maka sungguh wajib opo al ghuslu mandi. Fa'al tuhu mengerjakan aku pada kelakuan ana ya aku wa Rasulullah dan utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, faktasalna maka mandi kami. Hatasana Muhammad bin Basarin dasana Utsman bin Umar akhbarona Yunus ani Zuhri qala berkata Zuhri. Qala berkata sapa Sahlu bin Sa'din As-Sa'idi akhbarona Ubayyu bin Ka'bin qala berkata Ubay. Inama sejatinya kanat ada apa itu kalau jima istrinya terus belum keluar sperma terus dilepas itu wudhu saja, tidak harus mandi. Iku rohsotan kemurahan fi awalil Islam, di kawan awal-awalnya Islam. Tuh. Jadi cukup wudhu lah, tuh. Wong belum keluar sperma, nah itu rukhsah di awal-awal Islam. Cuma kemudian umirna diperintah kami bil ghusli pada mandi ba'du setelah itu. Nah, setelah itu syariat Islam disempurnakan, nah, kami diperintah untuk mandi. Pokoknya dua khitan itu ketemu, mau keluar sperma apa enggak, ya sudah kewajibannya mandi. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibah Hadasanal Fadl bin Duken an Hisam At-Dastuwai an Qatadata anil Hasan an Abi Rafi an Abi Hurairah an Rasulillah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda Rasul, idza jalasa ketika duduk sapa ar-rajulu seorang laki-laki baina su'abiha antara beberapa cabangnya wanita al-arba yang 4. Cabang 4 itu yaitu kaki, tangan itu. Kaki 2, tangan 2. Ya. Jadi di antara itu kan ada kemaluan kan gitu kan. Ya, ada kemaluan. Yes. Dengan bahasa yang lugas ya jima gitu aja. Cuma kemudian jahadaha bersungguh-sungguh dia rojul pada wanita, fakot wajaba maka sungguh wajib apa al-ghuslu mandi, walaupun tidak keluar sperma, apalagi keluar sperma ya wajib mandi itu. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibah hadatsana Abu Muawiyah an Hajjaj an Amr bin Su'aib an Abih an Jadih. Qala berkata Jadih, qala bersabda sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idal tako ketika ketemu opo al khitanani dua khitan, watawarat dan tertutup ya opo al hasafah itu kepalanya dzakar. Jadi hasafah itu ra'sud dzakar, kepalanya dzakar, helmnya itu. Artinya sudah betul-betul masuk ya, walaupun hanya helmnya saja, kepala dzakarnya saja. Fakat wajaba maka sungguh wajib apa al-ghuslu
mandi. Babuman utawi babnya orang ihtalama yang mimpi diaman, walam yaro dan tidak melihat dia balalan pada basah sperma maksudnya. Mimpi tapi tidak keluar sperma. Iku hadasana Abu Bakri ibnu Abi Saibah, hadasana Hamad bin Khalid anil Umari, an Ubaidillah anil Qasim, an Aisyata anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, idza staiqadha ketika bangun tidur sapa ahadukum salah seorang kalian min naumihi dari tidurnya, faro'a maka melihat dia balalan pada basah, ya, kok bangun-bangun itu kok ada lengket-lengket itu di area kemaluan itu. Walam yaro dan tidak melihat dia ahadukum kalau anahu sesungguhnya dia iku ihtalama mimpi basah, padahal perasaan ya enggak mimpi basah, tapi kok ada lengket-lengket atau peliket-peliket di kemaluan itu, ya, iktasala mandi dia ahadukum, ya, dia harus mandi junub itu. Wa idza ra'a dan ketika melihat dia anahu sesungguhnya dia iku qadih talama sungguh mimpi dia, mimpi jima wanita, ya, mimpi itu cuma mimpi. Walam yaro dan tidak melihat dia balalan pada basah, kok setelah bangun dilihat area kemaluan kok enggak ada tanda-tanda sperma di situ, enggak ada lengket-lengket, ya. Fala gusla maka tidak ada mandi alaihi atas ahadukum, ya sudah enggak usah mandi, gimana enggak ada apa-apa. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fil istitar di dalam tutup-tutup, artinya ya bersembunyi, ya, biar tidak kelihatan auratnya. Indal gusli ketika mandi. Jadi biar ketutupan tidak dilihat orang gitu loh. Itu disebut al-istitar. Atasana Al-Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari, wa Abu Hafsin Amr bin Ali Al-Fallas, wa Mujahid bin Musa qalu berkata mereka, tasana Abdurrahman bin Mahdi, tasana Yahya bin Walid, ahbaroni Mukhil bin Khalifah, tasani Abu Samhi, qala berkata Abu Samah, untuk ada aku iku ahdumu melayani aku anabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana maka ada siapa Nabi idza aroda ketika menghendaki dia Nabi an yaktasila jika mandi siapa Nabi kola bersabda siapa Nabi walini membelakangilah kamu ni padaku, ya, istilahnya membelakangilah kamu ni padaku, jadi memalingkan diri istilahnya. Umpama Nabi ada di utara, Abu Samah disuruh menghadap ke selatan. Fa'uwallihi maka menghadapkan aku Abu Samah pada Nabi kofaya pada tengkukku. Nah, itu. Jadi yang menghadap ke Nabi itu ya tengkuknya Abu Samah itu. Wa ansuru dan membentangkan aku Abu Samah asauba pada kain.
Fa'asturuhu maka menutupi aku pada Nabi bi dengan kain itu. Jadi umpama yang mandi di utara, ya, yang nutupi itu sambil membentangkan kain, nah, gini menghadap selatan. Jadi yang menghadap ke yang mandi itu ini tengkuk. Hadasana Muhammad bin Rumkin al-Misri, akhbarana Laisu bin Sa'din, ani bin Syihab, an Abdillah bin Haris bin Naufal. Anahu sesungguhnya Abdullah, iku kola berkata dia, Sa'al tu bertanya aku. Salam ajid maka tidak menjumpai aku ahadan pada seorang pun. Yuhbiruni yang mengkabari atau menjawab dia ahad ni padaku. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku sabaha. Sabaha itu sholat sunnah. Siapa Rasul fi safarin di dalam bepergian. Kata ahbarotni sehingga mengkabari ni padaku sompo Ummu Hani bintu Abi Thalib. Jadi aku itu sempat punya pertanyaan dan aku belum ketemu orang yang bisa menjawab. Jadi apakah Rasulullah itu pernah melakukan sholat sunnah pada saat bepergian? Sampai pada akhirnya aku dikabari oleh Ummu Hani binti Abi Thalib. Ini sepupunya Nabi. Anahu sesungguhnya Nabi iku kodima datang siapa Nabi amal fathi pada tahun terbukanya Mekah, ya, datang ke Mekah. Pak Amaro maka perintah siapa Nabi bisitrin dengan tutup, yang nutupi ini kan Fatimah. Pasutiro maka ditutupi sopo alaihi atas Nabi. Fakta salah maka mandi siapa Nabi, tummasab baha kemudian sholat sunnah siapa Nabi, tamania rokaat 8 rakaat, ya itu sholat di waktu duha 8 rakaat itu. Berarti jawabannya ya Nabi pernah sholat sunnah kalau mengacu pada pertanyaannya Abdullah bin Haris. Tapi kalau mengacu pada babnya, berarti kalau mandi itu ya jangan telanjang bulat, dilihat banyak orang, itu jangan. Harus ditutupi auratnya. Hadasana Muhammad bin Ubaidi bin Sa'labah al-Himmani. Hadasana Abdul Hamid Abu Yahya al-Himmani. Hadasana Al-Hasan bin Umaroh Anil Minhal bin Amr an Abi Ubaidata an Abdillah bin Mas'ud. Qala berkata Abdillah bin Mas'ud. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yas tagsilanna, jangan mandi sungguh sapa ahadukum salah seorang kalian biar di falatin di daerah pelataran atau di daerah terbuka. Jadi biardi di suatu wilayah atau daerah, falatin itu tempat terbuka. Jadi pelataran. Wala dan jangan fauqa sathin, di atasnya apa? Batas rumah atau loteng. Jadi sathin itu loteng itu. Jadi di atas rumah. Jadi di atas rumah ya. Jadi di loteng. Jadi apa istilahnya? Tidak tertutup di situ. Layu warihi yang tidak menutupi opo
fauqa sathin di pada ahadukum, nah, di atas itu ya ndak ada tutupnya. Fa ilam yakun, maka seandainya tidak ada dia ahadukum iku yaro melihat orang lain, fa innahu, maka sesungguhnya dia ahadukum iku yuro dilihat. Jadi tidak boleh salah satu kalian itu mandi di suatu area yang sifatnya pelataran atau area terbuka, dan juga tidak boleh mandi di atas rumah, di loteng di atas, yang mana tidak ada yang menutupi dia waktu mandi itu, ya. Lah, seandainya dia tidak melihat siapa-siapa, perasaannya kan tidak lihat siapa-siapa, lah dia itu bisa dilihat oleh orang lain. Nah, itu kemaluannya gondal gandul, nah, itu kan dilihat oleh orang lain. Jadi umpama dia tidak melihat atau merasa tidak ada orang, nah, dia itu bisa dilihat oleh orang lain karena ada di area terbuka itu. Jadi jangan mandi di atas yang tidak ada siapa, tidak ada penghalangnya, ya, itu bahaya. Jadi fauqa sathin itu di atas rumah atau ya di loteng, ya, di loteng.